wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di sini. Shalawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, kerabat serta kita sebagai umatnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita ketahui bahwa mendirikan salat adalah kewajiban bagi setiap muslim. Barang siapa mendirikan salat, maka ia adalah mendirikan tiang agama. Barang siapa meninggalkannya, maka ia telah merobohkan tiang agama. Sesungguhnya salat itu diwajibkan untuk menegakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, kalau kita perhatikan seluruh perintah tentang salat dalam Al-Quran menggunakan kata yang artinya dirikanlah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam mendirikan salat selain mengandung unsur lahir, juga mengandung unsur batin. Unsur batin itu adalah kekhusyukan dan kehadiran hati. Karena yang demikian itu merupakan rah dan inti salat. Perhatikan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innani ana wa la ilaha illa ana fa'budni wa qim sholata li karim. Sesungguhnya aku ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Taha ayat 14. Jadi kalau kita sholat dan tidak ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah yang diingat mobil, pekerjaan atau yang lainnya, maka salahnya tidak perlu dipertanyakan lagi. Karena itu pantaslah jika besaran pahala orang yang sholat itu berbeda-beda. Semua tergantung kepada kekhusyukan kita ketika sholat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba itu terkadang sholat, namun hanya dicatat ganjarannya 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, atau setengahnya. PR Abu Daud. Jamaah yang berbahagia, khusyuk menurut Imam Al-Ghazali adalah buah iman dan hasil keyakinan akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang dapat merasakannya, niscaya akan khusyuk dalam salatnya. Khusyuk bisa timbul dari kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melihat segala gerak-gerik hambanya. Kesadaran tentang keagungannya serta tentang kekurangan dari hamba dalam melaksanakan tugas-tugas Tuhannya. Selain itu, menurutnya, makna batin dalam salat akan tercapai sekiranya terkumpul 6 hal. Pertama, kehadiran hati, yaitu kosongnya hati dari segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan apa yang dikerjakan atau diucapkan dalam salat. Kedua, pemahaman mendalam terhadap apa yang dibaca. Ketiga, pengagungan dan penghormatan kepada yang disembah. Keempat, rasa takut yang muncul dari keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelalaian yang dilakukan. Kelima, pengharapan kepada pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keenam, malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelalaian yang dilakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kekhusyukan dan kehadiran hati dalam menjalankan salat merupakan perilaku pada salafus saleh. Diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib apabila tidak saat salat, tubuhnya gemetar dan wajahnya berubah. Ketika ditanya hal itu, ia menjawab, telah tiba waktu melaksanakan amanah yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Mereka semua menolaknya karena takut tidak mampu memikulnya, tapi aku kini memikulnya. Kisah lain menyebutkan bahwa hati Al-Asham ketika ditanya untuk melukiskan salatnya, ia berkata, bila datang waktu salat, aku berwudu dengan sesempurna mungkin, pergi ke tempat salatku dan duduk di situ sampai tenang seluruh anggota tubuhku. Setelah itu, aku bangkit dan memulai salatku. Ku jadikan Ka'bah di antara kedua mataku, sirat atau jembatan ke surga. Aku jadikan di bawah telapak kakiku, surga di sisi kananku, neraka di sisi kiriku, dan malaikat maut di belakangku. Ku perkirakan ini sebagai salatku yang terakhir, dan aku pun berdiri di antara harapan dan kecemasan. Aku bertakbir dengan hati yang mantap dan membaca ayat-ayat Al-Quran dengan tartil. Kemudian aku mulai rukuk dengan hati merunduk dan bersujud
dengan penuh khusyuk. Duduk di atas bagian tubuhku sebelah kiri, menjadikan punggung kakiku sebagai alas. Sambil menegakkan kaki kananku di atas ibu jarinya, kulakukan semua itu dengan penuh keikhlasan, dan setelah itu aku pun tidak tahu apakah sholatku diterima atau tidak. Subhanallah, begitulah sikap para ulama salaf. Mereka selalu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kedudukannya mereka begitu tinggi, hal tersebut tidak menjadikan mereka takabur dan merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka selalu dalam kondisi antara harap dan cemas. Lalu bagaimana dengan sholat kita? Hanya kita sendiri yang tahu jawabannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua, sehingga kita dapat mendirikan ibadah sholat dengan khusyuk. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah dakwah kami siang hari ini. Semoga yang kita pelajari dapat bermanfaat di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.